Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar untuk persiapan SAS ya, SAS tahun 2025. Nah, kita akan belajar untuk membahas soal-soal SAS 1 tahun 2024, jadi tahun sebelumnya. Soal-soalnya kalian bisa unduh ya di link yang ada di deskripsi. Insya Allah Pak Rizky akan cantumkan di deskripsi video ini. Lalu langkah berikutnya kalian coba kerjakan secara mandiri terlebih dahulu ya. Jadi kalau yang belum mengerjakan silahkan dikerjakan dulu, video ini boleh di skip. Lalu nanti kalau sudah mengerjakan kita cek pembahasannya untuk mengecek apakah betul atau salah jawaban kalian agar bisa jadi koreksi ya. Selanjutnya di akhir setiap video nanti juga akan ada soal latihan dengan variasi yang berbeda. Oke, langsung aja kita akan cek soal-soal yang berkenaan dengan pecahan di soal tahun lalu. Yang pertama muncul soal dasar pecahan, yaitu mengurutkan pecahan ya. Ada di soal isian singkat nomor 1. Nah, seperti ini. Diberikan 4 pecahan, kalian diminta mengurutkan dari pecahan yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi tinggal kalian tulis ulang, yang paling kecil ditulis duluan, lalu yang paling besar ditulis belakangan gitu ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan seperti ini, cara normalnya adalah kita bisa samakan dulu penyebutnya ya, dengan cara mencari KPK dari 2, 5, 4, dan 3. Cari KPK nya dulu, baru nanti disamakan jadi per berapa gitu ya. Nah, tapi di sini Pak Arsi sudah pernah memberitahu juga ada triknya juga, barangkali bisa lebih cepat ya. Nah, triknya itu adalah seperti ini. Nah, jadi setiap pecahan yang ada ini kita tambahkan pembilangnya, atau yang atas kita tambahkan dengan 0 ya. Kita kali 10 semua. Jadi sebentar, ini kegedean aja, oke. Jadi 10 per 2, 20 per 5, 30 per 4, dan 20 per 3. Nah, setelah seperti itu, langkah berikutnya adalah membagi pembilang dibagi penyebutnya masing-masing. Nah, kita mulai dari yang paling depan. 10 bagi 2 berarti 5 ya kan? Kita lanjutkan ke pecahan-pecahan berikutnya. 20 bagi 5 4, 30 bagi 4. Nah, kalau 30 bagi 4 ini kan tidak bisa pas langsung habis ya, maka kita ambil yang paling mendekati, 30 bagi 4. Atau kita juga bisa berpikir 4 kali berapa yang paling dekat dengan 30 gitu ya. Nah, 4 kali berapa yang paling dekat dengan 30 ya, itu 4 kali 7 ya, karena 4 kali 7 itu kan 28. Jadi yang paling dekat dengan 30 itu 4 kali 7. Selanjutnya juga sama, 20 bagi 3 itu tidak bisa langsung habis, jadi yang paling dekat kita cari yang paling dekat. 3 kali berapa yang paling dekat dengan 20 begitu. Nah, tentu saja jawabannya adalah 6, karena 3 kali 6 itu 18. Nah, itu sudah paling dekat dengan 20. Nah, kalau sudah kita dapatkan hasil pembagiannya tadi, nah kita bisa gunakan angka ini untuk mengurutkan. Nah, jadi yang kita urutkan cukup angkanya ini, kita lihat mana yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, berarti jawabannya kita jawabnya tapi bukan pakai angka ini ya, kita jawabnya tetap pakai pecahan yang asalnya tadi, yang sebelum dikasih 0 tadi. Di sini yang paling kecil berarti adalah angka 4, yang mana tadi asalnya dari 2 per 5 ya kan. Berarti jawabannya 2 per 5 ditulis duluan. Setelah itu yang lebih besar dari 4 adalah 5, yang asalnya dari 1 per 2. Setelah itu 6, yang asalnya dari 2 per 3.
dan yang terakhir adalah 7 yang asalnya dari 3/4. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Oke. Baik, soal selanjutnya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama soal nomor 1 pilihan ganda. Jadi soal pertama yang kalian lihat itu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam soal cerita. Nah, kita baca dulu. Lana mempunyai tali segini, terus Tata juga punya segitu. Yang ditanyakan adalah panjang semua tali mereka. Nah, berarti itu adalah soal tentang penjumlahan ya. 1/4 ditambah 2/5. Nah, untuk penjumlahan ini boleh dibolak-balik, jadi sama aja kalau kalian mau nulis 2/5 ditambah 1/4 itu juga boleh ya. Untuk penjumlahan dan perkalian itu boleh dibolak-balik. Baik, kita hitung. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sistemnya sama ya. Jadi pertama kita harus perhatikan dulu penyebutnya. Apabila belum sama maka harus disamakan. Nah, cara menyamakannya itu ada beberapa cara ya, yang sudah pernah kita pelajari di semester lalu. Ada butterfly, ada KPK. Nah, biasanya Pak Rizky akan perhatikan penyebutnya. Apabila salah satu penyebut itu merupakan hasil perkalian kelipatan dari penyebut yang lain, maka kita pakai KPK ya. Nah, tapi karena ini 4 dan 5 itu tidak saling berhubungan dalam perkalian, maka kita pakainya butterfly. Nah, cara butterfly itu kita nanti langsung kalikan penyebutnya, 4 dikali 5 begitu. 4 kali 5 itu adalah 20. Jadi dua-duanya berubah jadi 20. Selanjutnya kita buat butterfly-nya. Nah, kalau yang sudah terbiasa tidak perlu digambar seperti ini. Jadi kita kali silang. 1 dikali 5, 5, 2 dikali 4, 8. Nah, seperti itu. Setelah itu tinggal dihitung apabila penyebutnya sudah sama. Nah, disitu dua-duanya menjadi per 20. 5 tambah 8 adalah 13. 13 per 20. Ya, jawabannya adalah yang D. Begitu. Lanjut nomor 2 sampai 3 di pilihan ganda sama tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nomor 2. Panjang tongkat Aisyah segini, panjang tongkat Rani segitu. Yang ditanyakan adalah selisih panjang tongkat mereka. Nah, ini selisih itu adalah pengurangan ya, yang banyak dikurangi yang sedikit. Nah, di sini agak tricky ya, barangkali ada yang belum tahu. Selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit ya, bukan serta-merta langsung kalian kurangi 1/4 dikurangi 2 1/3 gini. Nah, ini akan nggak ketemu jawabannya kalau begini. Kenapa? Karena tadi yang bisa dikurangi itu adalah yang banyak dikurangi yang sedikit ya. Sedangkan kalau kita nulisnya seperti ini yang sedikit dikurangi yang banyak ya. Karena ini hanya 1 sekian dan ini 2 sekian. Jadi lebih banyak yang 2. Nah, berarti penulisan yang tepat adalah 2 1/3 dikurangi 1 1/4. Nah, gitu. Ini baru akan ketemu jawabannya. Ingat, selisih itu yang banyak dikurangi yang sedikit. Bukan berarti yang ditulis duluan itu dikurangi yang ditulis belakangan. Kita harus bisa membaca mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baik, untuk soal ini yang paling aman kita ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa dulu ya. Jadi kita jadikan pecahan biasa. Nah, buat yang lupa caranya adalah seperti ini.
ya, barangkali bisa membuat lebih ingat ya. Jadi untuk penyebutnya dulu, mungkin penyebutnya itu kita tetap ambil dari asal pecahannya. Jadi yang depan ini per 3, berarti nanti juga jadinya per 3, yang belakang per 4 jadinya juga tetap per 4. Nah, untuk pembilangnya sekarang itu kita kali lalu kita tambah ya. Jadi yang bawah dikali yang tengah ini 2 kali 3 6 tambah 1 7. Yang belakang juga begitu, 1 kali 4 4 tambah 1 5. Nah seperti itu. Nah baru kita tambahkan. Nah ini untuk pengurangan Pak Rizky sarankan dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk pengerjaannya sama seperti yang nomor 1 tadi. Kita harus samakan dulu penyebutnya, dan 3 dan 4 itu tidak berhubungan dalam perkalian, berarti kita pakai butterfly ya. Kita kali, lalu nanti kita kali silang ininya. 3 kali 4 dulu 12, jadi dua-duanya berubah jadi 12. Selanjutnya kita kali silang 7 kali 4 28, 5 kali 3 15. Kalau sudah sama kita hitung. Untuk penyebutnya tetap 12, pembilangnya 28 dikurangi 15, berarti adalah 13 ya, 13 per 12 jawabannya. Nah kalau kita lihat tapi di pilihan jawaban tidak ada 13 per 12 ya. Kenapa? Karena hasil jawaban kita tadi itu pembilangnya lebih besar ya. Ingat, kalau kita menjawab terus pembilangnya lebih besar, itu berarti sebenarnya dia adalah sebuah pecahan campuran. Nah, kita harus bagi terlebih dahulu. Pembilang bagi penyebut, 13 bagi 12. Itu dapatnya adalah 1, masih sisa 1 per 12. Nah, jadi jawabannya adalah 1 per 12 yang A begitu. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, ini sudah jelas sekali. 1 2 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, kita akan kerjakan di sampingnya. Untuk penjumlahan, nah, kalau untuk penjumlahan ini Pak Rizky sarankan tidak perlu dirubah ke pecahan biasa, sama seperti nomor 2 ya, tidak sama seperti nomor 2. Jadi untuk penjumlahan itu Pak Rizky sarankan langsung saja kita tambahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya dan pecahan dengan pecahannya sendiri ya. Jadi kita bagi 2. Pertama, bilangan bulat dengan bilangan bulat, 1 ditambah 1 ya, 1 tambah 1 berarti 2 gitu ya. Tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Selanjutnya pecahan dengan pecahannya, 2 per 3 ditambah 1 per 6. Nah gitu. Nah untuk yang ini 3 dan 6 itu kebetulan 6 itu kan kelipatannya 3 ya, 3 kali 2 kan 6, berarti lebih baik kita pakai KPK aja. Langsung kita rubah menjadi 6 semua ya. Setelah itu kalau sudah jadi 6 semua, kita lihat perubahannya. Yang pertama 6 ini, yang belakang itu tetap tidak berubah, tetap 6, berarti dia dikali 1, yang atas juga nanti dikali 1. 3-nya ini berubah jadi 6, berarti dia dikali 2, yang atas juga dikali 2. Nah kita tinggal masukkan 2 kali 2 4, 1 kali 1 1. Nah setelah itu kita hitung 4 per 6 ditambah 1 per 6, bawahnya tetap 6, atasnya 4 tambah 1 adalah 5 per 6. Selanjutnya kita tinggal gabung antara 2 dengan 5 per 6 ya, berarti jawabannya adalah 2 5 per 6. Nah, yang B begitu. Jadi untuk penjumlahan Pak Rizky sarankan langsung saja
bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu pecahan dengan pecahan, dihitung sendiri-sendiri lalu tinggal nanti digabung di belakang gitu. Itu akan lebih cepat. Oke, selanjutnya ada juga penjumlahan pecahan di nomor 2 isian singkat. Nah, kali ini pecahannya berbeda jenis ya, desimal ditambah dengan persen. Nah, untuk itu kita tinggal tambahkan, tapi pertama kita lihat dulu di soalnya apakah ada diminta untuk mengubah ke pecahan tertentu ya. Nah, di sini di soalnya itu hasil pecahan desimal dari segitu tambah segitu, berarti kita harus rubahnya semuanya ini dirubah ke desimal ya, seperti yang 0,24 ini. Nah, ini sudah desimal, berarti kita tinggal rubah dulu yang 65%. Nah, untuk yang lupa ubah persen ke desimal ya, 65% itu kan 65/100. Nah, untuk mengubah pecahan biasa seperti ini ke desimal itu kan tinggal dibagi ya, atas bagi bawah. 65 dibagi 100, itu caranya kita tinggal tulis dulu 65, lalu untuk setiap 0 yang dimiliki angka yang membagi 100 ini, itu kita lompati angka ini dari belakang 2 kali lompatan ya, karena ini 100 nolnya 2 kali lompatan 1 2 lalu dikasih koma gitu. Nah, setelah itu karena depannya tidak ada angkanya, kita taruh angka 0. Jadi 65% itu adalah 0,65. Ya, mungkin yang lupa mengubah pecahan ya, kalian bisa belajar lagi. Selanjutnya kita tinggal tambah apabila semuanya sudah jadi desimal ya. 0,24 ditambah 0,65 ditambah 4 tambah 5 10 simpan 1 tambah 2 3 tambah 6 9, nolnya tetap 0. Nah, berarti jawabannya adalah 0,9. 0 paling belakang tidak perlu ditulis, jadi 0,9. Selanjutnya, nah soal terakhir tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adanya adalah di nomor 1 isian esai ya, esai. Jadi from 3, persediaan gula pasir di rumah sebanyak segitu, ibu membeli lagi di warung untuk persediaan jika ada tamu segitu. Nah, berapa banyak gula pasir yang ada di rumah sekarang, jelas itu adalah sebuah penjumlahan ya. Nah, penjumlahan pecahan. Nah, tapi ini pecahannya ini beda-beda jenisnya, jadi harus disamakan dulu, entah nanti kamu buat ke desimal atau kamu buat ke pecahan biasa, itu terserah kamu ya, karena kebetulan juga di soal ini tidak ditentukan kamu harus dirubahnya ke desimal ataupun ke pecahan biasa. Nah, itu terserah kamu pengennya nanti dirubah ke apa gitu ya. Nah, mungkin kali ini kita akan coba rubahnya ke pecahan biasa ya. Jadi kita punya dua pecahan ya, 0,6 dan 3/4. Kita rubah dulu 0,6 menjadi pecahan biasa ya. Untuk mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa itu kan gampang ya, tinggal kita lihat berapa angka di belakang koma. Nah, ini cuma ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka berarti dia adalah per 10. Lalu untuk pembilangnya tinggal 06 atau kita tulis berarti 6 gitu aja. 6/10. 6/10 bisa kita sederhanakan ya, karena bisa dibagi 2 semua, berarti dibagi 2 yang mana berarti adalah 3/5 gitu. Nah, jadi 0,6 itu 3/5. Sekarang baru bisa kita tambah. Yang kita tambah adalah 3/5 ditambah 3/4.
Nah, kita lihat dulu untuk penyebutnya masih berbeda 5 dan 4, dan mereka tidak ada hubungan perkalian. Nah, jadi kita bisa pakai cara butterfly ya. Kita kali dulu 5 kali 4 20, lalu kita butterfly 3 kali 4 itu 12, 3 kali 5 itu 15. Setelah itu kita tambah, bawahnya tetap 20, atasnya 12 tambah 15 berarti adalah 27 per 20. Nah, ingat ya, sudah kelas 5 harus kita belajar tentang mengubah kepecahan campuran ya, karena jawaban kita ini sebenarnya sampai sini itu sudah betul, hanya saja belum sempurna ya. Kita bisa sempurnakan lagi dengan cara mengubah kepecahan campuran, karena jawabannya ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi kita harus bagi 27 dibagi 20 ya, 27 dibagi 20 dapatnya berarti hanya 1, sisa 7 per 20. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah 17 per 20 kg gula yang ada di rumah. Seperti itu. Baik, selanjutnya perkalian dan pembagian pecahan bisa kita temukan mulai dari nomor 4 pilihan ganda. Di sini sebenarnya ceritanya panjang, tapi kita hanya perlu fokus sebenarnya di tabel ini. Jadi ada jenis barang, harganya segini awalnya, lalu dapat diskon masing-masing seperti itu. Terus kita diminta untuk ngecek tuh dari pilihan-pilihan yang ada ini mana yang benar. Misalnya yang A, kemeja itu dapat diskonnya 15.000, bener apa enggak gitu. Nah, untuk mencari berapa banyak diskon yang didapat itu sebenarnya adalah perkalian pecahan ya. Baik, kita langsung bisa kerjakan dengan mengecek satu persatu. Ya, di sini kemeja, kaos polos, jaket, dan jas hitam. Ya, semuanya berarti ya. Kita bisa cek dulu dari pilihan gandanya aja. A, kemeja itu diskonnya 15.000, betul atau tidak. Nah, berarti kita fokus ke kemeja dulu yang nomor 1 ya. Harga normal 80.000, setelah diskon 20%, apakah benar 20% dari 80.000 itu adalah 15.000? Nah, kita bisa cek dengan perkalian. Berarti 20% atau 20 per 100 dikali 80.000. Nah, ingat untuk mengerjakan ini kita bisa coret-coret ya, kita sederhanakan. Nah, yang bisa dicoret itu yang bawah ini dengan yang atas, jadi penyebut dengan pembilangnya, atau penyebut dengan bilangan bulatnya ini, harga normalnya. Tidak boleh harga normalnya atau bilangan bulat dengan yang atas ya, itu tidak boleh seperti itu. Nah, di sini kita bisa coret 100 dengan 20 boleh, atau 100 dengan 80.000 ya. Tapi seperti yang biasa Pak Rizky sampaikan, lebih baik kita coretnya yang angkanya gede, jadi yang 80.000 aja kita coret dengan 100, nolnya yang kita coret ya. Jadi 100 itu kita coret 2 nol, 80.000 juga kita coret 2 nolnya. Nah, sisanya di sini 100-nya tinggal 1, berarti nanti kan tidak perlu dihitung ya, karena dibagi 1 itu kan sama aja, nanti gak ada efeknya. Jadi kita tinggal mengalihkan 20 dikali 800 sisanya. Nah, 20 kali 800 itu berarti 2 kali 8 16, nolnya masih ada 3, 1 2 3. Nah, berarti 16.000 harusnya. Nah, di pilihan ganda tadi 15.000, berarti ini tidak match, berarti bukan yang A. Selanjutnya, kaos polos 6.000 rupiah, apakah betul? 10% dari 60.000 itu 6.000. Nah, kita cek lagi, agak panjangin ke sana. 10% dikali 60.000, apakah benar 6.000? Sama seperti tadi, kita coret 20 dengan 20 yang di sini. Di sini adalah 10 kali 600, berarti adalah 6, nolnya 3.
6.000. Ya, betul 6.000 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, tanpa kita perlu ngitung yang lainnya. Kalau mau dihitung ya silahkan, tapi karena jawabannya sudah ketemu, nanti cukup yang B jawabannya. Selanjutnya, perkalian seperti itu. Nah, baik, untuk pecahan campuran kita perlu ubah dulu ke pecahan biasa ya, dengan cara dikali terus ditambah, ya kan. Nanti yang bawah tetap 7, atasnya berarti 7 kali 2 14, ditambah 1 15, dikali 2/5. Nah, untuk mengerjakan perkalian pecahan tidak perlu disamakan penyebutnya ya, jadi berbeda pun bisa langsung dikerjakan dengan cara atas kali atas, bawah kali bawah ya. Atas kali atas 15 kali 2 30, yang bawah 7 kali 5 35, 30/35. Nah, kita cek jawabannya, tentunya tidak ada ya. Kenapa? Karena ini pasti bisa disederhanakan. 30/35 itu bisa dibagi, kita coba bagi 5 dulu ya. 30 bagi 5 itu 6, 35 bagi 5 itu 7, 6/7 ya. Ada jawabannya yang B gitu ya. Jadi kalau misal kalian jawab kok nggak ada jawabannya, nah itu kemungkinannya ada dua, antara disederhanakan atau tidak dirubah ke pecahan campuran biasanya. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 6, pembagian kali ini. Nah, untuk pembagian ini cara mengerjakannya seperti yang sudah pernah diajarkan di kelas ya. Yang depan tetap 1/3, pembagian berubah menjadi perkalian, lalu yang belakang dibalik, dari penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, jadi 2/1. Nah, setelah itu tinggal dikali seperti biasa. Atas kali atas, 1 kali 2 2, 3 kali 1 3, 2/3 yang A. Selesai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ternyata di nomor 7 itu juga perkalian dan pembagian pecahan. Kita cek. Seorang pedagang akan memindahkan minyak goreng yang ada pada jerigen itu seperti yang ini, yang kiri, akan dipindah ke botol-botol kecil ya, beberapa botol kecil seperti yang kanan ini. Nah, pertanyaannya adalah banyak botol yang dibutuhkan untuk menghabiskan isi jerigen ini adalah berapa botol gitu ya. Nah, ini berarti adalah pembagian ya, karena jerigen ini akan kita bagi ke botol-botol kecil. Nah, kita perlu cek butuh berapa botol kecil sih gitu. Berarti ini adalah pembagian. Dari jerigen 1/2 dibagi setiap botol itu 1/4 liter. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penyebutnya tetap 2. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9, 9/2 dibagi 1/4. Kita rubah ke perkalian, 9/2 dikali, yang belakang dibalik jadi 4/1. Setelah itu kita kalikan, 9 kali 4 9 kali 4 36, 2 kali 1 2. Nah, kita bisa lihat pembilangnya lebih gede. Nah, seperti biasa kalau pembilangnya lebih gede kita harus bagi ya, karena tidak mungkin ada jawabannya nih di antara pilihan jawaban tidak ada, maka kita harus bagi. 36 bagi 2 itu bisa pas habis, yaitu 18. Nah, jadi dibutuhkan 18 botol kecil ya, jawabannya 18. Seperti itu. Oke. Nomor 3, pembagian ya. Pembagian desimal. Nah, untuk pembagian desimal ini
kita bisa kerjakan dengan Progabit ya. Tapi ingat Progabit pembagian desimal itu bagian belakang sini, angka yang membagi itu harus dalam keadaan bilangan bulat, jadi tidak punya koma. Ini kan masih ada komanya, kita harus hilangkan dengan cara kita akan kali ya, kita terus ulang 0,6 dibagi 0,2. Nah kita akan kali agar koma yang belakang ini hilang. Nah agar koma yang belakang itu hilang, itu kan kita perlu kali 10 kali 100 atau kali 1000 dan seterusnya agar komanya menghilang. Nah untuk menghilangkan koma dari 0,2 ini kan kita hanya perlu memundurkan sekali ya kan. Memundurkan sekali itu artinya cukup dikali 10 aja, nanti komanya udah hilang. Maka dua-duanya ini kita kali 10 ya, jadi komanya mundur sekali semua. Jadi sekarang berubah menjadi 6 dibagi 2 seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, kita bagi 6 bagi 2 berapa? Jelas jawabannya adalah 3. Nah jawaban dari soal nomor 3 adalah 3, bilangan bulat ya, bukan pecahan lagi. Selanjutnya nomor 4, Fani membeli 10 plastik duku. Duku itu buah ya. Tiap plastik beratnya 24/5 kg, maka berat seluruh duku berarti itu adalah sebuah perkalian. 10 plastik dikali setiap plastiknya beratnya 24/5. Nah untuk mengalihkan ini ya, kita harus ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. Bilangan bulat itu kalau mau dirubah ke pecahan biasa tinggal dirubah menjadi 10/1 dikali 24/5. Ingat ya, dikali terus ditambah, bawahnya tetap 5, atasnya 5 kali 2 10, 10 tambah 4 14. Setelah itu tinggal dikali 10 kali 14 140 di per 5. Nah 140/5, ingat atasnya lebih besar maka harus dibagi. 140 dibagi 5 ya, kalian bisa pakai Progabit atau yang mungkin sudah bisa membayangkan ya. Ini kan 140 itu 100 dan 40. Kalau 100 itu dibagi 5 adalah 20, 40 dibagi 5 adalah 8, maka 140 dibagi 5 berarti adalah 28 kg jawabannya. Oke, selanjutnya untuk nomor terakhir tentang pecahan ada di nomor 5 esai 5 uraian. Kakek mempunyai kebun luasnya 8 hektar. Kebun tersebut dibagi kepada anak-anaknya sama luasnya sebagai warisan. Jika setiap anak menerima kebun seluas 1/2 hektar atau setengah hektar, maka banyak anak yang menerima warisan dari kakek adalah berapa orang anak? Berarti itu adalah pembagian ya, 8 hektar dibagi setiap anaknya 1/2 hektar, nanti dapatnya berapa anak gitu kan. Berarti kita bagi 8 dibagi setengah, 8 bagi setengah. Sama seperti nomor sebelumnya tadi, kita ubah ke pecahan biasa, 8-nya jadi 8/1 dibagi 1/2. Kita rubah ke perkalian, 8-nya tetap 8/1 dikali 2/1. Setelah itu kita kali 8 kali 2 16, 1 kali 1 1. Nah, 16/1, 16 bagi 1 berarti 16 orang jawabannya. Begitu. Oh ternyata tadi nomor 5 tadi isian singkat ya. Nah ternyata untuk uraian ada satu uraian saja, yaitu nomor 2. Ibu membeli beras segitu lalu diberikan kepada 7 orang tetangga.
Kalau setiap tetangga itu dapat beras yang sama beratnya, maka berapa kilo setiap tetangga menerima beras. Nah, itu berarti juga pembagian ya. Dari 8, 3/4 dibagi 7 orang. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 7-nya jadi 7/1. Untuk yang depan, ingat dikali terus ditambah. Bawahnya tetap 4. 4 kali 8 32, 32 ditambah 3 berarti 35, lalu kita rubah ke perkalian. 35/4 dikali 1/7. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya, 35 dan 7 ini bisa dicoret di situ agar tidak perlu nanti menyederhanakannya terlalu lama. 35 dan 7 sama-sama dibagi 7, ini dapat 1, yang itu dapat 5. Nah, kalau sudah begini tinggal dikali. 5 kali 1 5 per 4 kali 1 4. Nah, berarti setiap tetangga ibu itu mendapatkan 5/4 kilogram. Nah, tapi ingat ya, atasnya lebih besar, maka lebih baik kita bagi dulu. 5/4, 5 bagi 4 itu dapatnya 1, sisanya 1/4, 1/4 kilo, 1/4 kilo. Ya, itu semua untuk soal-soal pecahan yang muncul di soal tahun lalu ya, cukup banyak. Nah, selanjutnya untuk latihannya, Pak Rizky di sini menyiapkan 4 soal latihan, soal mengurutkan pecahan, lalu ada soal cerita 3. Silahkan coba kalian kerjakan. Selanjutnya, kalau sudah ketemu jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, semoga lancar untuk belajarnya dan ujiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.